Sesaat setelah Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G Rabu 17 Mei 2023, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memanggil sejumlah elit partainya ke Nasdem Tower, Jakarta. Pasalnya Johnny tidak hanya sebagai Menkominfo tetapi juga menjabat posisi strategis di Nasdem sebagai Sekretaris Jenderal. Surya Paloh menyebut penahanan Johnny telah membawa kedukaan bagi Nasdem. Namun ia menghormati proses hukum dan meyakini tidak ada intervensi politik ataupun kekuasaan dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi membantah spekulasi penahanan petinggi Nasdem itu syarat dengan muatan politis, terutama terkait Pilpres 2024. Ia menegaskan penanganan perkara yang melibatkan Johnny sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Sadis. Tunjangan kenakalan Johnny G. Plate 500 juta rupiah setiap bulan. Jauh sebelum Bapak Presiden melantik para menteri, Bapak dan Ibu para menteri maupun wakil menteri atau kepala lembaga, berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan agar tetap fokus bekerja pada menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah ada yang cawe-cawe terlibat terkait dengan masalah kasus hukum, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Karena itu dalam kasus seperti hari ini ya Bapak di Medan, dan saya ingin mengatakan bahwa ketika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege. Menepuk air di dulang, terpecik ke muka sendiri. Begitulah kira-kira bukti sahih ciri khas tipikal pejabat negara, pembual dan kemaruk yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya. Berbagai kekonyolan dan kengawuran dilakukan Johnny Plate tanpa sadar sebagai bentuk kebodohannya dalam bekerja. Bagaimana tidak bodoh? Salah satu modus operandi Johnny Plate untuk menikmati uang negara demi kepentingan diri sendiri dan golongannya, yaitu meminta jatah tunjangan kenakalan sebesar 500 juta rupiah setiap bulannya. Fakta itu diungkapkan oleh Anang Ahmad Latif dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, saat diperiksa Kejaksaan Agung dalam kapasitas mereka sebagai tersangka dalam mega skandal korupsi yang melibatkan Johnny G. Plate. Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, sama-sama mengakui saat diperiksa Kejaksaan Agung bahwa permintaan anggaran dana tunjangan kenakalan itu disampaikan langsung oleh Johnny Plate di ruang Menteri Komunikasi dan Informatika. Johnny Plate yang dalam aktivitasnya sehari-hari menggunakan mobil paling mewah, Mercedes-Benz S-Class S650 dengan harga 6 miliar rupiah lebih, itu praktis mengantongi dana tunjangan kenakalan sebesar 12 miliar rupiah selama 2 tahun dengan kalkulasi 500 juta rupiah saben bulannya. Memang enak sih ya nyari duit di negara ini kalau sudah menjabat sebagai menteri. Sebab anggaran tunjangan kenakalan Johnny Plate itu sudah dikantongi Johnny Plate dalam kurun waktu Januari 2021 hingga Desember 2022 dengan setoran 500 juta rupiah setiap bulan. Dana tunjangan kenakalan itu dianggarkan dalam proyek Bakti Kemenkominfo tahun anggaran 2001-2022 dalam pembangunan BTS 12345 yang telah merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah itu. Sadis memang, tapi itulah tipikal ular beludak yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dan golongannya. Sejak dini proyek mega raksasa itu sudah terpetakan dalam benaknya apa yang harus dilakukannya demi kepentingan pribadi dan korporasinya. Entah apa yang dimaksud dengan tunjangan kenakalan itu. Saya juga tidak mengerti dan bingung. Apakah itu dana untuk dia dan gerombolannya main perempuan, karaoke, pijet plus-plus, pesta bejat, nonton striptease,
dan lain sebagainya, supaya lebih semangat lagi bekerja. Atau barangkali untuk balas dendam masa kecil di kampungnya dulu, miskin dan kurang bahagia. Entahlah, dalam fakta ini membuktikan perilaku bejatnya Johnny Plate yang mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan perannya sebagai pejabat negara yang wajib mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Sebab istilah tunjangan kenakalan itu konotasinya tentu saja negatif, bukan sesuatu yang positif. Apalagi dana itu diembat dari APBN yang peruntukannya notabene demi kemaslahatan rakyat banyak. Yang konyolnya lagi, Surya Paloh bilang dia sudah tanya langsung ke Johnny Plate soal keterlibatannya dalam korupsi BTS 8 triliun rupiah itu. Johnny Plate pun menjawab bahwa dia tidak korupsi. Hal itu sangat diyakini Surya Paloh. Lalu dia dan para komplotannya meyakini bahwa Johnny Plate telah dengan sengaja dijadikan korban politik untuk menjegal Anies. Tentu saja itu anggapan sepihak dari Surya Paloh yang telah dengan sengaja menggunakan senjata pemusnah massal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi berupa tudingan adanya intervensi politik. Surya Paloh dan gerombolannya kini sibuk memanipulasi opini publik yang sengaja mereka ciptakan untuk memperkeruh suasana. Padahal mana ada di dunia ini maling yang mau ngaku. Kok bodoh sekali Surya Paloh ya. Semuanya serba dipolitisasi dengan mengumbar permainan politik yang semakin kasar. Tipikal gerombolan yang pandai berkata-kata, pandai bersilat lidah, pandai mempertontonkan pentas politik yang penuh warna dan sandiwara-sandiwara munafik bersama para aktor licik lainnya yang penuh dengan tipu daya itu. Pantas seperti Anies Baswedan. Jika memang bejat, akui saja. Tidak perlu sok kritis sebagai pemerhati bangsa segala dengan jargon restorasi dan koalisi perubahan itu, tapi membual dengan penuh tipu daya yang tanpa punya rasa malu justru menjilat ludah sendiri. Seakan masyarakat luas tidak kenal siapa Anies, siapa PKS, siapa Demokrat yang terkenal biangnya pat kulipat. Dengan PMO dalam politik mana ada makan siang yang gratis. Sekarang baru Surya Paloh kena batunya. Galau berat dan berada di persimpangan jalan. Sebab ada tertulis, orang bermasalah sudah pasti berkumpul dengan orang bermasalah. Tunjangan kenakalan Johnny Plate itu fakta sahih yang tidak terbantahkan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh Argo Javires. Bagaimana menurut Anda?